bagaimana caranya untuk pada hari ini? Rasa semua dalam keadaan sehat ya. Oke, silahkan duduk bisa dulu terapinya semua. Jika sudah rapi, maka kita akan yang pertama kita laksanakan yaitu berdoa dulu yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembalikan kita cukup dengan Bapa atas berkat dan rahmat yang sudah kita ini. Ya Allah sudah berkami akan mulai berjalan kami. Kiranya Engkau untuk kami agar apa yang kami berjalan ini dapat kami pahami baik. Kita doa yang kami sampaikan kepada Bapa. Tuhan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Di sini kita akan mempelajari tentang materi menggambar perspektif satu titik hilang. Namun sebelum kita masuk ke materi itu, Bapak akan menunjukkan satu video gambar. Oke, baiklah anak-anak. Kita akan mempelajari tentang materi perspektif satu titik hilang. Namun sebelum masuk kita ke situ, kita harus mengerti dulu kira-kira tujuan pembelajaran ini apa. Oke, di sini kita akan memahami untuk yang pertama ini peserta didik mampu memahami pengertian dan hukum dasar menggambar perspektif dengan satu titik hilang. Oke, selanjutnya kita akan masuk melihat tampilan video dari perspektif satu titik hilang. Bapak minta untuk semuanya memperhatikan ke depan.
tadi sudah melihat atau menonton gambar dengan menggambar perspektif satu titik hilang tadi. Jadi yang mau kita simpulkan, mengapa benda yang terlihat jauh sangat lebih kecil? Dari gambar tadi kita menggambar atau melihat gambar dari kereta api di lorong. Tapi kenapa yang sangat jauh itu kelihatan sangat kecil? Jadi dalam menggambar perspektif ini kita akan memahami atau bisa membuat gambar yang nyata dengan bentuk seperti terlihat 3 dimensi. Karena berhubung di sini kita tidak mempunyai atau dekat dengan kereta api, maka dari video tadi kita bisa mengerti konsep-konsep dalam menggambar perspektif satu titik hilang. Di sini kita akan secara live atau langsung menggambarkannya bagaimana melihat dari gambar video tersebut. Yang pertama, kita akan membuat yang namanya garis horizon, yaitu bentuknya ibaratkan ini adalah sebuah gambar kita. Yang pertama kita akan membuat yang namanya garis horizon. Garis horizon ini adalah batas mata atau jarak pandang mata kita. Ini terjauh. Lalu ada yang namanya titik hilang. Titik hilang ini adalah titik pusat atau benda yang paling jauh dan yang paling kecil kelihatannya. Kita hanya perlu membuat titik di tengah. Selanjutnya, setelah kita menentukan titik hilangnya, lalu kita akan membuat yang namanya garis proyeksi. Berarti yang pertama tadi ada garis horizon, yang kedua titik hilang ditandai dengan tanda TH, huruf TH, terus yang ketiga garis proyeksi atau bisa disebutkan dengan GB. Oke. Setelah tadi kita mengerti apa itu GH, TH, sama GB, sekarang kita akan langsung praktik menggambar seperti yang contoh kita lihat tadi, yaitu kereta api. Yang pertama kita tadi membuat garis horizontal. Ini akan kita kasih tanda yang namanya lihat. Terus yang kedua kita tentukan yaitu titik hilang. Kita taruh pas di tengah. Lalu untuk membuat rel kereta api itu kita perlu yang namanya garis proyeksi. Setelah dapat kita garis proyeksinya, lalu kita buat bantalan rel kereta api. Seperti ini. Lalu bantalan kereta api yang makin jauh itu akan terlihat semakin rapat. Sampai di sini, bagaimana anak-anak bisa mengikuti seperti apa yang Bapak buat? Kembali kita ulang seperti yang sudah kita coba tadi, yaitu yang pertama kita akan membuat garis horizontalnya. Garis horizontal ini adalah nanti batas penglihatan mata.
C dan D dengan GA. Lalu titik lenyap. Titik lenyap atau titik hilang ini, titik lenyap atau titik hilang tadi itulah batas kemampuan mata memandang. Berarti misalnya kalau dalam objek atau benda itulah cat terjauh. Oke, lalu ada lagi yang namanya garis proyeksi. Nah, untuk membuat suatu rel kereta api, kita tentu membutuhkan yang namanya garis proyeksi. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadikan yang namanya perspektif tadi. Dari sini, dari garis proyeksi ini, tentu kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan perspektif. Dari garis proyeksi ini, tentu kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan perspektif. Oke, selanjutnya setelah kita tarik garis proyeksi, lalu kita lanjut dengan membuat bantalan-bantalan pertami. Nah, bantalan pertami yang semakin dekat dengan titik hilang, dia kemudian semakin terang. Oke. Lalu dalam gambar ini seperti kalau tetapi boleh kita memberi objek dengan menggunakan misalnya gambar pohon. Nah, dalam menggambar pohon ini kita juga pakai perspektif sampai titik hilang. Pohon yang semakin jauh itu juga akan terlihat kecil. Namun pohon yang semakin dekat dengan objek yang melihat atau kita yang melihat akan kelihatan semakin besar. Nah, setelah objek selesai kita gambar, kita boleh menghapus yang namanya garis proyeksi. Oke, proses. 2. Oke. Oke, kuat suaranya. Nah, setelah kita selesai menggambar perspektif tadi, nah tentu kita akan merangkum bahwasannya garis apa itu garis horizon, apa itu yang namanya titik hilang. Oke. Nah, dari setelah kita menggambar mengamati gambar tadi, bahwasanya bisa kita simpulkan garis horizon itu adalah garis mendatar sebagai tanda batas kemampuan pandang mata manusia. Garis mendatar, yaitu tadi garis itu. Oke, bisa kita lihat memang garis mendatar itulah sebagai tanda batas kemampuan pandang mata manusia. Sedangkan titik hilang adalah yaitu titik lenyap. Oke, yang dimaksud titik lenyap yaitu batas kemampuan pandang mata manusia yang berfungsi sebagai titik sentral. Oke, batas kemampuan pandang mata manusia yang berfungsi sebagai titik sentral yaitu titik lenyap. Oke, jadi anak-anak sekalian, untuk atau setelah kita paham semua dari cara penggambaran dan kita mengerti apa itu perspektif, sekarang anak-anak semua silahkan silahkan menggambar bangun ruang persegi dengan cara perspektif satu titik hilang. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup segala aktivitas yang sudah kita mulai tadi, maka kita tutup dengan doa. Doa yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Silakan semua bukunya disimpan dalam tas, biar kita mulai berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami tersebut kepada Bapa atas berkat dan yang siap kita rasakan pada siang hari ini. Ya Allah, kami telah selesai
melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar. Kiranya apa yang sudah kami laksanakan hari ini dapat berguna bagi kami di kemudian hari. Ini adalah yang kami sampaikan kepada Bapak dan yang telah kami Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, kita ucapkan selamat siang.